Oke, jadi masalah biaya ini kayaknya kalau menurut Bapak sekarang anggota DPR RI itu harus menghabiskan berapa biaya supaya bisa melenggang ke Tergantung Senayan? daerahnya Pak. Kalau di Jakarta menurut saya di bawah 40 miliar sudah Oh, nggak bunyi luar Pak. biasa ya. Kok daerah? Di daerah, saya pernah ungkap juga di salah satu podcast teman saya itu. Saya di Sulawesi Selatan Pak ya, Dapil 2 Sulawesi Selatan. Pertama saya nyalek itu, biayanya hanya 800 jutaan. Lolos, tapi suaranya cuma waktu itu berapa? Hampir 30.000. Terus kemudian saya masuk DPR, membongkar kasus Senturi. Terkenal dong kita, tiap hari di televisi. Nah, saya bilang sama tim saya, kita nggak perlu banyak lagi uang nih, paling sekitar 500 juta. Ternyata Boleh percaya? nggak bisa juga. Meledak menjadi 3 miliaran gitu. Oh, Di Sulawesi Selatan ya, di kampungnya. Sekarang saya dengar-dengar kalau you tidak punya uang 10 miliar, jangan coba-cobalah. Dari mana duitnya? Ya. Saya nggak punya duit. Saya nggak punya duit. Apalagi saya sempat berpikir untuk masuk Jakarta kan. Salah satu, kalau tadi Bapak kan bertanya, apa pertimbangannya tidak nyalek lagi? Aku nggak punya duit. Ya kan? Bapak 2 periode di DPR loh Pak. Nggak Terus? nyimpen Pak, nggak nyimpen. Salah pertanyaannya Pak. Nggak nyopet Pak. Kan terlalu kasar sih kalau kita nggak nyimpen gitu loh. Enggak. Nah, saya hidup dari gaji Pak dan hal hak yang saya bisa terima ya. Enggak. Berarti Saya- Bapak adalah orang yang bersih gitu ya? Enggak. Saya enggak bersih Pak. Ada pasti aja adalah kesalahan saya. Saya terima 1 juta, saya store ke istri 500.000, aku kan nyopet juga kan. Padahal kan itu uang dia gitu kan. Ya, kita kan butuh uang rokok juga, uang apalah gitu kan. Kadang-kadang istri kita kan minta semuanya itu. Tapi Pak Akbar mungkin nggak takut kalau orang bilang kutu loncat nih, pindah-pindah terus partainya nih kayak gimana? Orang yang berbicara seperti itu, saya anggap bahwa tidak terlalu memahami bagaimana partai politik yang ada sekarang. Saya kadang-kadang ingin bertanya kepada orang yang berbicara seperti itu kepada saya dengan mengatakan begini. Menurutmu ada nggak partai politik yang disiplin dengan ideologi dan logika-logika kerakyatan yang selalu dia gembar-gemborkan ke publik? Yang konsisten gitu ya? Konsisten seperti itu. Ada nggak? Hari ini berbicara tentang membela rakyat kecil, tetapi Setelah berkuasa bisa berubah ya? bahkan tidak berkuasa tetapi muncul di DPR, artinya partainya lolos ke DPR. Ketika di DPR, dia diam saja ketika ada produk undang-undang yang mencederai pikiran dan perasaan rakyat kecil. Sederhana dong. Tapi dibiarkan. Bahkan mendukung rancangan undang-undang yang mencederai rakyat kecil itu. Coba. Itu yang Katanya dia partai kerakyatan, tetapi membuat undang-undang dan atau mendukung undang-undang yang menyakiti hati rakyat kecil. Oke? itu yang mengusik hati nurani seorang Akbar Faisal. Iya, saya mau jelaskan Pak. Termasuk misalnya soal bagaimana pengelolaan partai politik. Hari ini ketua umumnya si A, ya kan? Maka ketika dia menjadi ketua umum, entah bagaimana caranya, konon kabarnya menggunakan uang dan jumlahnya tidak sedikit, maka orang-orang yang berada di belakangnya, even itu termasuk orang yang tidak paham tentang politik, tiba-tiba masuk semua ke gerbongnya dan menjadi pengurus. Dia bawa partai itu entah kemana, tidak ada yang peduli, ya kan? Kemudian ketika berkuasa, maka yang dia bela adalah kepentingan ketua umumnya. Kepentingan partai ya? Masih mending kepentingan partai kalau kepentingan ketua umumnya. Pertanyaannya berikutnya adalah, Pak Edi meminta saya tetap di situ. Mungkin ada beberapa orang yang bisa memberi toleransi pada dirinya. Saya nggak bisa. Saya pergi. Saya akan cari tempat di mana kemudian partai itu betul-betul disiplin dengan seluruh kesepakatan awal bagaimana partai itu didirikan. Ada orang yang mengatakan begini, Anda naif banget. Kan tidakkah semuanya partai-partai seperti itu? Iya nggak apa-apa. Kalau saya naif emang kenapa? Jadi sekarang Pak Akbar Faisal nggak ikut di partai manapun, artinya tidak ada satu partai pun yang cocok gitu? Pertanyaan bagus. Bukan berarti tidak ada yang cocok. Mungkin iya, tetapi kan saya mencari Pak. Karena menurut saya pribadi nggak bisa Pak. Anda semarah apapun kepada partai politik itu, jangan pernah berpikir bahwa partai politik itu harus dihilangkan. Nggak bisa Pak. Partai politik adalah rumah-rumah yang disiapkan oleh konstitusi agar kemudian kita belajar mengelola negara. Jadi kalau ada orang yang tidak anti pada partai politik dan mengatakan bubarkan partai politik, tidak perlu ada partai politik, ya nggak apa-apa. Tapi kan berarti orang ini belum terlalu paham tentang bagaimana negara itu dikelola.
Bahwa kemudian kita kecewa dengan partai politik itu iya. Nah, saya kembali pada pertanyaan Anda, saya berpindah-pindah itu karena saya mencari format yang terbaik. Ketika di situ saya tidak ada gunanya, atau bahkan barangkali menambah kerusakan yang ada, Pak, berdosa saya pergi. Saya ulangi sekali lagi, ketika saya ada di sebuah partai, saya tidak memberikan nilai tambah apapun agar kemudian penguatan civil society itu bisa dilakukan, dan atau tujuan-tujuan partai yang luhur itu bisa diterjemahkan. Apalagi kemudian saya ternyata menikmati kewenangan-kewenangan politik yang ada di situ. Apakah saya sebagai ketua umum, sekjen, ketua apa segala macam, saya sebenarnya sedang merusak negara ini.